Ayyuhal mu'minun, uhayyikum jami'an bi tahiyatin islamiyah wa aqul Assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh kaum muslimin, apapun keyakinannya, mereka selalu berusaha untuk bisa mendapatkan jalan yang menuju siratul mustaqim, jalan yang lurus, yang menyampaikan mereka kepada Allah. Siapapun akan mengangankan jalan ini, akan meminta jalan ini. Bahkan dalam sholat hampir 17 kali sehari kita mohon ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang benar, yang menyampaikan kepadamu. Setiap hari meminta seluruh kaum muslimin, belum di luar sholat, mereka semua punya keinginan yang sama, ingin berada di jalan siratul mustaqim. Tentunya jika seluruh manusia ini, khususnya kaum muslimin, mengangankan jalan siratul mustaqim, mustahil kemudian Allah tidak menunjukkannya, mustahil kemudian Allah tidak menggambarkan. Allah pasti menjelaskan. Kenapa? Jika para hambanya selalu meminta agar diberikan siratul mustaqim, maka mustahil Allah tidak mendengarkan jutaan seruan hambanya yang meminta siratul mustaqim. Pasti Allah dengarkan. Kemudian pasti Allah tunjukkan. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat, kadang jalan siratul mustaqim, orang-orang berpikir itu aturan-aturan. Siratul mustaqim berupa aturan-aturan yang jika kita mengikuti aturan-aturan itu akan menyampaikan kita kepada Allah. Ada yang berpendapat siratul mustaqim bukan aturan, tetapi adanya oknum orang, yang orang ini sudah berjalan di jalan siratul mustaqim, sehingga Anda hanya disuruh mengikuti orang ini, dan dengan ikut orang itu Anda pasti dicatat sebagai orang yang berjalan di siratul mustaqim. Maka lihat bagaimana Allah menggambarkan. Karena tentunya untuk mencari jalan yang menunjukkan kepada siratul mustaqim itu jauh lebih sulit daripada kita mencari orang yang berjalan di siratul mustaqim kemudian kita tinggal mengikuti orang ini. Allah di surah Al-Fatihah tadi menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami Allah siratal mustaqim. Kemudian Allah baru menjelaskan siapa siratal mustaqim. Kata Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang. Allah tidak berbicara aturan di ayat ini, tapi Allah berbicara jalan orang-orang, alladzina, yang mana orang-orang ini Allah sendiri an'amta alaihim, sudah memberikan nikmat kepada orang-orang ini, sudah terpilih orang-orang ini. Sehingga siratal mustaqim, kata Allah, adalah jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa orang-orang ini? Kemudian Allah lanjutkan, setelah siratal ladzina an'amta alaihim, Allah memberikan ciri-ciri orang ini. Yang pertama kata Allah, orang-orang ini ghairil maghdub, orang ini tidak pernah dimarahi oleh Allah. Orang yang tidak pernah dimarahi oleh Allah pastilah orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa. Karena Allah begitu marah kepada para pelaku kedosa. Wadiballahu alaihim, berkali-kali Allah sebut, Allah marah. Orang yang tidak pernah dimarahi pasti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Sehingga orang ini sama sekali tidak tersentuh oleh marahnya Tuhan. Karena orang ini selalu berada dalam keridhaannya. Orang begini mestilah orang suci. Orang begini mestilah orang yang tidak pernah berkesalahan.
tidak pernah berbuat dosa, sehingga orang ini 100% terlepas dari marahnya Allah. Karena Allah berikan ciri, ini orangnya, kata Allah, jika kalian ingin dapat petunjuk, yaitu orang yang ciri-cirinya tidak pernah mendapatkan sekalipun marah dari Allah. Hatta satu kali, kata Allah, tidak pernah. Anda harus cari orang ini, orang yang tidak pernah terkena marah. Kemudian Allah masih lanjutkan, selain tidak pernah kena marah, kata Allah, yang kedua, walad dhalin, orang ini tidak pernah tersesat. Orang ini tidak pernah tersesat. Lalu bagaimana kita tahu orang ini tidak pernah tersesat? Tentunya jika orang ini tidak pernah tersesat, pastilah Allah menjelaskan siapa orang yang tidak pernah tersesat ini. Sehingga Anda tidak terlalu rumit tentang orang-orang yang tidak pernah dimarahin. Pastilah orang-orang yang suci. Tentang orang yang suci Allah menggambarkan, yaitu orang-orang yang Allah liyudhiba ankumur rissa ahlal bait, yang sudah dibuang seluruh keburukannya. Wa yutahhirakum tathira, Allah sucikan sesuci-sucinya. Orang yang sudah dibuang seluruh keburukannya, disucikan sesuci-sucinya, pasti tidak pernah salah, tidak pernah dimarahin. Dan ini kata Allah ciri-ciri orang yang suci. Siapapun boleh mengklaim jika berani. Sekalipun kata Allah orang ini tidak pernah berbuat kotor. Soal orang-orang berbuat salah kemudian bertaubat, bisa jadi Allah ampuni, tapi orang ini sudah pernah dimarahi. Soal orang yang tidak pernah sesat, hampir seluruh ajaran mereka berkata, jika kalian dapatkan kami berada dalam kebenaran, maka ikutilah kami. Tapi jika kami ternyata tidak benar, kalian tinggalkanlah kami. Tapi Imam Ja'far Shadiq salamullahi alaih, kata beliau, wallahi, aku ini berada dalam jalan kebenaran dan tidak ada keraguan sedikit pun. Dan siapapun yang ikut aku akan tunjukkan ke jalan kebenaran. Tanpa sedikit pun aku berada dalam keraguan. Para imam adalah orang-orang yang begitu tegas bahwa mereka meyakini apa yang mereka jalankan itu selalu berada dalam kebenaran, tidak pernah tersesat. Dan siapapun yang ikut, kata imam, aku yang akan menjamin di hadapan Allah, dan aku yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Wa'ajil farajahum. Jadi artinya, jika ada orang yang berdoa, memohon, diberi petunjuk ke siratul mustaqim, kata Allah jalan yang mudah. Cari orang-orang yang suci, cari orang-orang yang tidak pernah tersesat. Karena itu Rasul menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan kedua belah pihak, baik ahlu sunnah maupun syiah, Rasul menyampaikan begini, inni tarikum fikum muttaqalain, aku tinggalkan dua perkara, intamassaktum bihima lan tadillu, jika kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat. Walad dhalin, tidak pernah tersesat. Ini jaminan dari Rasul. Kemudian kata Rasul, kitabullah wa itrati ahlu baiti. Dua ini kata Rasul, dia tidak akan pernah membawa kalian kepada kesesatan. Kitab Allah dan itrati ahlu baiti. Siapapun yang berpegangan dengan ini, kata Rasul, aku jamin dia tidak akan pernah sesat. Dia pasti walad dhalin, dan dia inilah, kata Allah, siratul mustaqim. Karena itu para imam dalam beberapa riwayat begitu banyak, beliau mengatakan begini, nahnu siratul mustaqim. Mereka memastikan kami siratul mustaqim, supaya orang-orang, kata imam, tidak lagi ragu, tidak lagi muncul pertanyaan tentang siratul mustaqim. Sehingga beberapa riwayat dari para imam mereka menegaskan, nahnu ahlul bait siratul mustaqim. Kami, kata imam, hanya mereka yang berani mengklaim ini. Dan siapapun, kata imam, yang ikut, kami bertanggung jawab di hadapan Allah. Lalu jika anda ikut para imam ahlul bait, anda ikut baginda Rasul yang menyampaikan riwayat yang ditinggalkan dua perkara ini yang tidak akan pernah menyesat, walad dhalin, itu jaminan dari baginda Rasul.
Kita lihat ayat suci Al-Quran. Ketika Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, Allah bercerita tentang adanya orang-orang yang Allah berikan hidayah, Ashabul Kahfi. Tapi Ashabul Kahfi ketika diceritakan di surat Al-Kahfi, Allah tidak berkata kalau Ashabul Kahfi adalah Siratul Mustaqim. Allah berkata Ashabul Kahfi salah satu pengikut Siratul Mustaqim. Beda dengan imam. Para imam bukan pengikut Siratul Mustaqim, tapi para imam adalah Siratul Mustaqim. Lihat Ashabul Kahfi ketika ikut Siratul Mustaqim, ketika ikut jalan yang benar, ya jalan yang Allah ridhoi. Apa yang terjadi dengan Siratul Mustaqim ini? Jika Siratul Mustaqim diikuti sebagaimana Ashabul Kahfi mengikuti, Allah sebut di Al-Quran tentang cerita Ashabul Kahfi. Ada yang berkata 3 orang, rabi'uhum kalbuhum, kalbun, anjing mereka yang keempat. Lalu Allah sebut ada yang berkata 4 orang, anjingnya yang kelima, kata Allah. Jika berkata 5, anjingnya yang ke-6. 3 kali Allah sebut bersamaan dengan Ashabul Kahfi anjing ini. Kalbun. Anda tahu, biasanya kita ini ketika mendengar nama anjing, kalbun, pastilah terbersit dalam hati Anda binatang yang kurang terhormat. Binatang yang mungkin dia berpikir ini najis. Binatang kalau yang diucapkan ke orang berubah menjadi penghinaan. Beda dengan harimau. Kalau Anda berkata ini harimau, orang tidak terhina, mungkin menggambarkan keberanian. Tapi ketika dikatakan orang ini kalbun, bisa jadi dia terhina. Tapi lihat, ketika kalbun disandingkan dengan Al-Kahfi, kata Allah, ketika kalian menyebut kalbun yang ada di surah Al-Kahfi ini, setiap satu hurufnya, kalbun, anjing, kaf, la, bam, setiap Anda baca satu huruf, kata Allah, aku berikan 10 pahala untuk bacaan anjing ini. Kenapa? Karena anjing ini berdekatan dengan Ashabul Kahfi. Kalau lam dari kalbun Anda baca, Anda dapat 10 pahala. Ba yang ada dalam kalimat anjing, kalbun di Ashabul Kahfi, Anda dapat 10 pahala. Bagaimana binatang yang begini berubah mendatangkan pahala yang berkali-kali lipat? Karena binatang ini, kata Allah, bersentuhan dengan Ashabul Kahfi. Lalu bagaimana yang bersentuhan dengan Ahlul Bait? Padahal Ashabul Kahfi ini hanya pengikut Siratul Mustaqim. Bagaimana dengan orang-orang yang ikut langsung kepada Siratul Mustaqim? Kira-kira apa yang kita dapatkan malam hari ini? Karena ternyata salah satu dari Siratul Mustaqim adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra bint Rasul. Ternyata beliau salah satu Siratul Mustaqim. Jadi kita ini sekarang bukan seperti yang lain. Kita diberikan oleh Allah kehormatan langsung ikut kepada Siratul Mustaqim tanpa perantara. Dalam artian kita berada di zamannya. Kita bisa mengkaji ajaran-ajarannya. Kita duduk, Anda mengenang Siratul Mustaqim. Begitu Anda mengenang Siratul Mustaqim, satu saat salah satu pengikut Imam Ja'far berdoa, ya Allah, masukkan surga. Kata Imam, berhenti berdoa masuk surga. Demi Allah, ketika kalian ikut kami Ahlul Bait, Anda sudah berada di dalam surga. Maka mulai sekarang, kata Imam Ja'far, robah doanya. Ya Allah, jangan keluarkan kami lagi dari surga. Kenapa? Mereka lah Siratul Mustaqim yang Allah an'amta alaihim, memberikan nikmat-nikmat kepada mereka, yang mereka tidak pernah dimarahin, yang mereka tidak pernah tersesat dengan jaminan Allah dan Rasul. Siapa yang berani mengklaim ini, dialah Siratul Mustaqim. Sehingga kita ketika mengenang acara-acara seperti ini, Anda bisa bayangkan kita sedang bersentuhan langsung dengan Siratul Mustaqim. Padahal anjing yang Allah muliakan di Al-Quran di surah Al-Kahfi hanya bersanding kepada pengikut Siratul Mustaqim. Tapi kita bukan kepada pengikut, langsung ke Siratul Mustaqim.
Maka kita berharap kepada Allah atas nama ketidakmarahan Allah kepada mereka, atas nama ketidaksesatan mereka di hadapan Allah, kita pun minta kepada Allah agar tidak terkena marah dan tidak terkena kesesatan. Lihat apa sabda baginda Rasul kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketika Allah sebut tadi di Al-Quran, ghairil maghdub, tidak pernah dimarahi. Apa sabda Rasul kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi, belum mengucapkan sebuah kalimat yang begitu agung. Biasanya kita ini berkata kepada orang-orang, kita selalu mohon, ya Allah, jangan marahi kami. Karena marahnya Allah berarti hancurlah manusia ini. Anda pasti meminta jangan dimarahi. Anda selalu meminta agar jauh dari kemarahan Allah. Allah sering menyampaikan di Al-Quran, ghadiballahu alaihim, Allah marah. Ahlul Bait ketika berbicara tentang marahnya Allah, apa yang Allah sampaikan tentang mereka, khususnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra dalam riwayat baginda Rasul? Apa kata Rasul tentang Sayyidah Fatimah ketika berbicara ghairil maghdub, bukan yang dimarahi? Artinya orang-orang ini berlindung dari kemarahan Allah. Tapi kata Allah, dengarkan kata Rasul, innallaha la yaghdabu li ghadabi Fatimah. Allah itu marah jika Fatimah marah. Biasanya Sayyidah Fatimah mungkin yang mestinya marah jika Allah marah. Tapi Allah membalik, kata Allah, bukan Sayyidah Fatimah marah jika Allah marah, karena memang setiap hari kehidupannya selalu begitu. Tapi kata Allah, sampaikan ya Rasul, Allah yang marah jika Sayyidah Fatimah marah. Jadi Allah menunggu Sayyidah Fatimah marah, kemudian Allah marah kepada orang ini. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul, wa innallaha la yarda li ridha Fatimah. Allah itu ridha jika Fatimah ridha. Sayyidah Fatimah Az-Zahra tiba-tiba digambarkan oleh Allah, kata Allah, ini marah dan ridhonya aku. Jika Sayyidah Fatimah gambaran marah dan ridhonya Allah yang Allah sebut di Al-Quran tadi, ghairil maghdub, kata Sayyidah Fatimah, demi Allah, aku bagian dari ghairil maghdub. Aku yang dimaksud ayat itu. Aku bukan hanya tidak pernah dimarahin oleh Allah, bahkan Allah meletakkan marahnya dengan marahku. Karena Allah ingin menunjukkan kepada seluruh manusia bahwa Sayyidah Fatimah tidak pernah melakukan apapun kecuali mencari keridhaan Allah dan menjauhi kemarahan Allah. Sehingga Allah jadikan Sayyidah Fatimah sebagai tolak ukur. Marahnya Allah, ridhonya Allah, kata Allah, lihat Fatimah Az-Zahra. Apakah Anda pikir ketika malam hari ini kita mengenang Sayyidah Fatimah Az-Zahra, bukankah Anda sedang menunggu ridhonya Allah dan takut dengan marahnya Allah? Kata Allah, ridho dan marahku wujudnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Anda bisa bayangkan Ashabul Kahfi mencintai orang-orang yang berjalan di Siratul Mustaqim. Setiap huruf kata Allah, kalian dapat 10 pahala jika membaca kalbun yang ada di Ashabul Kahfi. 10 pahala. Anda kira-kira berapa pahala yang Anda berikan oleh Allah jika Anda sekarang ini duduk mengenang orang yang bukan lagi dekat dengan Siratul Mustaqim, tapi orang yang oleh Allah dijadikan Siratul Mustaqim dan dijadikan gambaran ridha dan marahnya Allah. Apakah Anda akan dimarahi Allah karena mengenang orang-orang seperti ini? Jika Anda berharap kerelaan Allah, maka inilah orangnya. Tidak perlu jauh mencari. Dan riwayat ini ada di Sunni dan ada di Syi'i, bahwa innallaha la yaghdabu li ghadabi Fatimah wa yarda li ridha Fatimah. Dalam riwayat lain kata baginda Rasul, Fatimah bat'atun minni. Fatimah itu sepenggal dari, ketahuilah kaum mukminin, kalimat sepenggal itu menunjukkan keseluruhan. Jika saya menyampaikan kepada Anda, tangan ini sepenggal dari saya, Anda tidak bisa memisahkan tangan ini dari saya. Karena sepenggal tangan ini menunjukkan diri saya.
Yang jika Anda potong tangan ini, seluruh tubuh saya merasakan sakitnya. Walaupun hanya Anda potong sepenggal. Jika kaki saya sepenggal dari seluruh tubuh saya, Anda sakitin kaki saya, maka seluruh tubuh saya menderita akibat Anda sakiti sepenggal dari tubuh saya. Kata Rasul, Fatimah bat'atun minni. Fatimah itu sepenggal dariku. Man adaha faqad adani. Siapa yang menyakiti Fatimah, menyakitin seluruh diri Rasul. Dan siapa yang kata Rasul, man sarraha, siapa yang bikin bahagia Fatimah, sarrani, membahagiakan aku. Sehingga Sayyidah Fatimah sepenggal dari Rasul yang menggambarkan seluruh pribadi Rasul. Sampai Rasul pun berkata, man ada Fatimah adani. Gambaran siapa yang mengganggu Fatimah, gambaran siapa yang menyenangkan Fatimah, maka berarti dia menyenangkan langsung baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Bisakah Anda bayangkan orang yang dijadikan siratul mustaqim, orang yang dijadikan sepenggal dari Rasul, tiba-tiba hari ini siratul mustaqim ini, coba Anda lihat berapa banyak yang mengenang. Tidak terlalu banyak. Bahkan orang-orang biasa yang tidak terlalu kenal, jika dibawakan acara hall, yang hadir mungkin ribuan, puluhan ribu. Ini siratul mustaqim. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, coba Anda bayangkan berapa banyak yang mengenal. Kadang tidak lebih dari 300 orang di seluruh Pulau Lombok, mungkin 1000. Padahal hall seseorang bisa mencapai puluhan ribu. Artinya apa? Sedemikian tertutupnya siratul mustaqim. Tapi hanya orang-orang yang Allah janjikan untuk diberikan hidayah, yang Allah akan kenalkan kepada siratul mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan kita tidak tahu amal apa yang pernah kita lakukan sehingga kita dikenalkan oleh Allah kepada siratul mustaqim malam hari ini. Kita duduk hari ini mengenang ridhonya Allah, marahnya Allah, mengenang ridhonya Rasul, marahnya Rasul, mengenang kebahagiaan Rasul, sedihnya Rasul. Dialah Fatimatul Zahra, orang yang paling rela memberikan seluruhnya kepada baginda Rasul, kepada ajaran ini, dari mulai masa kecil, masa remajanya, masa ketika menjadi seorang ibu, sampai hari wafatnya. Tidak ada orang yang rela Fatimatul Zahra. Orang ini teruji. Tadi hari Minggu dalam kajian kita Maktab Ahlul Bait, bahwa setiap hari itu milik imam. Setiap hari ada doa harian, ada doa ziarah harian kepada imam yang ditunjuk oleh Allah, pemilik hari itu. Hari Sabtu milik baginda Rasul, hari Minggu tadi milik Amirul Mukminin dan Sayyidah Fatimatul Zahra. Maksudnya apa? Mereka oleh Allah diberikan hari ini. Ini milik mereka. Sepantasnya jika Anda masuk ke rumah orang, Anda izin kepadanya, izin untuk memasuki rumahnya. Kata Allah, hari Minggu rumahnya Amirul Mukminin dan rumahnya Sayyidah Fatimatul Zahra. Karena itu disuruh ziarah pagi hari. Mohon izin untuk memasuki hari ini, agar Anda tidak dilepaskan di hari itu. Allah sebut di Al-Quran berkali-kali, jika kalian masuk rumah seseorang, fasallimu, salamlah kepada mereka, minta izin kepada mereka. Karena itu ada doa ziarah setiap hari. Besok hari Senin, harinya Al-Imamul Hasan dan harinya Al-Imamul Husain. Minta kata Allah izin untuk memasuki hari ini, agar Anda dibimbing di hari itu, agar Anda dicatat Anda orang yang tahu sopan santun. Masuk ke rumahnya izin, baca doa. Padahal kita datang ke rumah orang biasa, kita selalu bersalam, dan ini pemilik hari itu, pemilik alam ini. Dan dalam ziarah itu yang tadi dibaca hari Minggu, coba Anda lihat dipanggil apa Sayyidah Fatimatul Zahra. Dalam riwayat itu dijelaskan Allah panggil begini, ya mumtahan, wahai yang teruji.
Allah sebut ini akan diuji wanita itu. Diuji seluruh hidupnya. Ya mumtahana, siapa yang menguji? Imtahanakillah. Allah yang mengujimu. Lalu jika Allah menguji, apa yang Allah dapatkan? Kata Allah, fawajadaki lima imtahanaki sabira. Setelah Allah uji dengan berbagai ujian, kata Allah, aku uji engkau dengan seluruh ujian-ujian. Kemudian kata Allah, aku dapatkan. Allah yang mendapatkan Sayyidah Fatimah, kata Allah, engkau benar-benar sabar dalam ujian ini. Engkau benar-benar sabar. Yang menyampaikan Allah melalui baginda Rasul bahwa Fatimah ini teruji dan mendapat lakab dari Tuhan, Anda sabar dalam ujian. Tuhan yang memberikan lakab ini, pujian ini, yang memberikan piala ini, piagam ini, bahwa Sayyidah Fatimah sabir. Jika Allah yang maha penyabar menyampaikan kalau Sayyidah Fatimah orang yang sabar, apa yang Anda bayangkan tentang kesabaran orang ini? Jika Anda ingin tahu kesabaran orang ini, pada satu saat Sayyidah Fatimah Zahra sakit. Kemudian Rasul mengunjunginya. Kata Rasul, izinkan aku memasuki rumahmu wahai putri. Kata Sayyidah Fatimah, apakah engkau sendiri wahai ayahku? Tidak, aku bersama Salman Al-Farisi. Wahai ayah, lemparkan serbanmu ke dalam. Kata Rasul, baik. Rasul melemparkan serban. Ketika masuk, kata Sayyidah Fatimah, mohon maaf wahai ayah, aku tidak punya kerudung. Satu-satunya kerudung yang kumiliki sedang kucuci, sehingga aku meminta serbanmu untuk pakai sebagai kerudung. Dan tidak pernah mengeluh kepada baginda Rasul. Dengan satu kerudung yang beliau cuci, kemudian beliau tunggu kering, baru beliau pakai lagi. Pada satu saat Rasul masuk ke rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Dilihatnya beliau sedang tidur. Tangan kanannya ada di penggilingan gandum. Tangan kirinya terjatuh. Al-Hasan wal Husain sedang tidur di tangan kirinya. Kata Rasul, aku tidak tega melihat putri. Lalu kubuka tangan kanannya yang ada di penggilingan gandum. Kata Rasul, aku meneteskan air mata. Ketika aku pegang gilingan gandum, di gilingan gandum itu ada darah tangan putriku Fatimah Zahra. Beliau tidak pernah meminta tolong kepadaku, menggiling gandum seorang diri. Putra-putranya tidur di tangan kanannya, sementara di penggilingan gandum itu ada darah Fatimah Zahra. Tapi beliau sabar, tidak pernah mengeluh kepada Rasul. Satu saat sampai zuhur, suaminya belum datang. Karena suaminya masih sholat bersama Rasul. Pulang dari masjid, Sayyidah Fatimah bersama putri-putrinya, bersama anak-anaknya, menunggu suaminya membawa nafkah. Tiba-tiba kata Amirul Mukminin, wahai putri Rasulullah, aku sudah keliling tapi tidak mendapatkan nafkah itu. Kata Sayyidah Fatimah, wahai suamiku, aku dan anak-anakmu ini dari pagi tidak masuk apapun, tidak air, tidak juga makanan. Tapi wahai suamiku, dengarkan, ayo kita puasa bersama-sama. Beliau sabar menderita lapar seperti ini, dan putra-putranya kelaparan. Kata Imam Ali, kalau begitu aku keluar lagi. Beliau keluar lagi mencari gandum. Beliau kerja, tiba-tiba mendapatkan gandum. Lalu mereka makan bersama, mereka masak bersama. Beliau sabar dalam hal-hal seperti ini. Pada satu saat, Sayyidah Fatimah Zahra didatangi seorang pengemis. Kata pengemis ini, aku sudah dari ayahmu. Ayahmu merintahkan aku datang kepadamu. Aku minta sesuatu. Sayyidah Fatimah mencari, tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada alas tidur, dan di alas tidur sedang tidur Al-Hasan wal Husain. Kemudian Sayyidah Fatimah mengangkat Imam Hasan dan Imam Husain masih kecil, dipindahkan ke tanah. Lalu tikar itu digulung dan diberikan kepada pengemis. Kata pengemis, tikar ini tidak ada harganya, aku mau yang lebih mahal. Beliau tidak marah, beliau sabar. Padahal beliau memindahkan putranya ke tanah. Kemudian beliau bingung,
satu-satunya ada kalung. Beliau lepaskan. Kata beliau, ini kalung, ambillah. Lalu pengemis ini datang kepada Rasul, berkata, ini dari putrimu. Kemudian Rasul menangis. Kata Rasul, jika putriku sudah memberikan kalung ini kepadamu, berarti putriku tidak lagi memiliki apapun di rumahnya. Karena ini satu-satunya peninggalan ibunya Khadijah. Tidak ada lagi yang lain ini, kata Rasul. Beliau menangis karena beliau tahu persis ini kalung satu-satunya peninggalan ibunda Khadijah kepada Fatimah Zahra. Beliau berikan dengan penuh kesabaran. Lalu kata Rasul, siapa akan beli kalung ini? Ammar berkata, aku ya Rasul. Kemudian oleh Ammar, pengemis ini ditanya, apa yang kau perlukan? Diberikan makanan, diberikan kendaraan, diberikan baju, diberikan uang bekal. Kemudian kata Ammar, kalung itu dibungkus, lalu menyuruh budaknya, pergilah ke Fatimah Zahra, kembalikan kalung ini dan engkau budakku jadi milik Fatimah. Begitu si budak datang kepada Sayyidah Fatimah. Kata Sayyidah Fatimah, dilihatnya kalung ini. Kemudian kata Sayyidah Fatimah, wahai budak, engkau merdeka di jalan Allah. Kata budak ini sambil menangis, wahai putri Rasulullah, kalungmu ini keliling, membuat menangis baginda Rasul. Kemudian menyelesaikan orang yang kelaparan, kemudian menyelesaikan orang yang tidak punya baju, kemudian menyelesaikan orang yang tidak punya kendaraan, dan menyelesaikan orang yang perlu bekal dalam perjalanannya. Kemudian kalung ini juga memerdekakan aku seorang budak, dan kalung ini kekaran kembali kepadamu wahai putri Rasulullah. Kalungmu pun keliling menyelesaikan permasalahan manusia, belum orangnya. Lalu apa yang kita bayangkan tentang Sayyidah Fatimah Zahra? Apa yang dibayangkan? Satu saat beliau hidup dengan kekurangan pas-pasan. Kemudian beliau berkata kepada suaminya, wahai suamiku, coba bawakan baju ini, gadaikan pada salah seorang Yahudi di samping-samping sana. Kita minta gandum. Lalu bajunya digadaikan, dan dapatlah mereka gandum untuk makan hari. Malam hari itu tiba-tiba orang Yahudi digempar satu rumah. Baju itu mengeluarkan sinar sampai ke langit. Kemudian kata orang Yahudi ini, siapa yang memiliki baju ini? Kata keluarganya, itu milik putri Rasul. Besoknya si Yahudi datang membawa baju, bertanya, mana putri Rasul memiliki baju ini? Lalu keluarlah Sayyidah Fatimah Zahra. Kata Yahudi, engkau bukan manusia biasa. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan ayahmu Rasul, dan engkau ini adalah orang yang dicintai Allah. Seluruh keluarga itu masuk Islam hanya sebab baju Sayyidah Fatimah Zahra. Ya. Terakhir yang saya ingin ceritakan kepada anda tentang kesabaran Sayyidah Fatimah, yang akan jadi penutup apa yang saya sampaikan ini. Apa kesabaran terakhir yang paling agung? Kesabaran yang paling agung ketika Rasul masih dimusuhi orang kafir di kota Makkah, Sayyidah Fatimah selalu membelanya. Jika Rasul dilempari kotoran, Sayyidah Fatimah berkata, angkat ayahku, angkat aku. Lalu Rasul mengangkatnya. Kata Sayyidah Fatimah, tangan ini dengan air mata membersihkan seluruh kotoran yang ada di wajah Rasul. Beliau selalu membela Rasul. Akhirnya Rasul pindah ke kota Madinah. Setiap peperangan, kata Sayyidah Fatimah, aku selalu bersama ayahku. Ayahku tidak berangkat kepada peperangan kecuali rumah terakhir rumahku yang dipamiti, dan tidak pernah datang kecuali rumahku yang didatangi. Kenapa? Kata Sayyidah Fatimah, itu perjanjian antara aku dengan ayahku, bahwa jika ayahku pulang dari peperangan membawa seluruh luka-luka, maka kata Sayyidah Fatimah, hanya tanganku yang boleh memperbaikinya, yang mengobatinya. Demi Allah, kuobatin luka-luka Rasul dan sahabat dengan tetesan air mata, dan dengan tangan ini yang mengusap darahnya. Aku sabar melihat seluruh luka-luka itu. Aku sabar melihat derita mereka. Terakhir yang terpenting, tiba-tiba setelah wafat Rasul, hanya 2 hari, 3 hari, Sayyidah Fatimah mulai menangis. Kata Sayyidah Fatimah, rumahku dengan rumah Rasul berdampingan. Jika aku buka jendelaku dan Rasul membuka jendelanya, kami berdua saling bersalam. Tapi hari itu, kata Sayyidah Fatimah, setelah wafatnya Rasul,
Aku bersalam, kubuka jendelaku, dan jendela Rasul tidak lagi terbuka karena beliau telah meninggal. 3 hari setelah itu orang-orang tiba-tiba sudah berkumpul. Mereka membawa kayu bakar ingin membakar rumahku. Siapa aku ini, kata Fatimah? Tahukah kalian siapa aku? Sehingga kalian tiba-tiba mengumpulkan kayu ingin membakar rumahku. Tiba-tiba kalian mulai menyerang rumahku. Hanya beberapa hari sementara kuburan ayahku belum kering. Tiba-tiba beliau sudah dimusuhi oleh kaum muslimin. Beliau dikucilkan oleh sebagian kaum muslimin. Beliau ditinggalkan oleh kaum muslimin. Masa kecilnya ditinggalkan oleh orang kafir. Hari ini di akhir hayat, beliau ditinggalkan justru oleh orang-orang yang mengaku pengikut baginda Rasul. Beliau bersabar. Beliau keliling menyampaikan tentang keberhaan suaminya. Beliau menyampaikan kepada mereka, mereka tidak terima. Sebagian orang berkata, jangan dibakar rumah itu, karena di dalamnya ada Fatimah. Sebagian berkata, sekalian dengan Fatimah kita bakar. Dan beliau sabar. Beliau sabar. Menghadapi ini beliau sabar. Terus beliau mengingatkan satu demi satu. Setelah sekian lama, orang-orang sudah tidak lagi mendengarkan. Apa yang beliau sampaikan tidak lagi didengarkan. Akhirnya kata beliau kepada suaminya, wahai suamiku, aku akan berhenti menyampaikan ini. Biarkan aku menangis. Kemudian beliau mulai menangis siang dan malam. Di rumahnya, tiba-tiba orang datang kepada Amirul Mukminin protes. Wahai Ali, dibilang, suruh si istrimu berhenti menangis, kita terganggu dengan tangisan. Kata Sayyidah Fatimah Zahra, dulu ketika ada ayahku, demi Allah, ayahku tidak pernah membiarkan aku menangis. Ayahku tidak pernah membiarkan aku susah. Sekedar melihat darah yang ada di penggilingan gandum, kata Sayyidah Fatimah, ayahku sudah menangis terseduh-seduh. Tapi hari ini dia bilang, aku menangis pun kalian masih merasa terganggu dengan diriku. Akhirnya Sayyidah Fatimah berkata, biarkan siang hari aku menangis di pekuburan Baqi, malam hari di rumah. Hari itu Sayyidah Fatimah membawa putranya menangis di Baqi sampai sore. Besoknya diulang lagi. Hari kedua ketika pulang, tiba-tiba Imam Ali bertanya, wahai putri Rasulullah, kenapa wajahmu merah? Kenapa Hasan Husain ini kau merah? Kata Sayyidah Fatimah, wahai suamiku, kemarin aku menangis di sebuah pohon yang rindang di bawahnya. Hari ini pohon itu telah ditebang, wahai suamiku. Sehingga aku hari ini sepanjang hari hanya menangis di bawah terik matahari. Kata Imam Ali, apa yang mereka lakukan kepadamu, wahai putri Rasul? Lalu Imam Ali membakar rumah sederhana dari pelepah kurma. Kata Imam Ali, ku berikan nama rumah ini Baitul Ahzan, rumah ratapan Fatimah, rumah tangisan Fatimah. Andai Rasul tahu Sayyidah Fatimah menangis di tempat ini, pastilah Rasul mendatanginya. Kenapa? Beliau Bat'atul Mustafa, sepenggal diri Rasul menangis hanya beratap pelepah kurma. Setelah sekian lama menangis, akhirnya tibalah hari terakhir. Kemudian beliau pulang ke rumahnya dan berkata kepada Asma binti Umais yang biasa membantu, Asma, hari ini kau jangan membantu. Aku yang akan mencucikan seluruh baju anak-anakku dan suamiku. Aku akan memasak untuk mereka. Kata Asma, wahai putri Rasul, engkau masih lemah. Kata Rasul, kata Sayyidah Fatimah, tidak wahai Asma, ini makanan terakhir yang kusiapkan untuk mereka, dan ini baju terakhir yang kucucikan untuk mereka, wahai Asma. Selesai melakukan seluruhnya, Sayyidah Fatimah mandi, memakai baju yang cukup sederhana, lalu berkata kepada Asma, wahai Asma, ini jaga anak-anak ini. Aku hendak mengaji, wahai Asma. Aku sudah menyampaikan seluruh pesanku kepada suamiku Ali. Asma, aku akan mengaji. Jika nanti suaraku sudah hilang, berarti aku telah tiada, wahai Asma. Benar, kata Asma. Sayyidah Fatimah mulai mengaji. Tiba-tiba suaranya tidak terdengar.
Sementara Asma masih di luar, di ruang tamu bersama putra putri Fatimah. Kemudian kata Asma, wahai Hasan, wahai Husain, wahai Zainab, makanlah, ini masakan ibumu, bukan masakan. Kata mereka, wahai Asma, pernahkah engkau melihat anak-anak Fatimah makan tidak bersama Fatimah? Tidak, wahai Asma, mulut ini tidak bisa terbuka, makanan itu tidak masuk di kerongkongan tanpa ibu kami Fatimah. Kata Asma, lalu Asma masuk, Sayyidah Fatimah telah tiada. Asma menangis di dalam, lalu keluar. Kata Imam Hasan, mana ibu kami wahai Asma? Kata Asma, dia tidur wahai anak-anak. Kemudian tiba-tiba Imam Hasan masuk ke dalam kamar, lalu mulai memanggil, wa umma ana Hasanun habibu. Wahai umatku, Imam Hasan putramu, kecintaanmu. Imam Hasan terus memanggil, umma, wa umma. Tapi Sayyidah Fatimah sudah tidak lagi menyaut. Ketika tidak menyaut, Imam Hasan lari keluar memanggil Al-Husain. Kata Imam Hasan, wahai Husain, engkau lebih dicintai ibu kami daripada aku. Coba engkau yang memanggil. Lalu Imam Husain masuk, mulai memanggil, wa umma ana Husainun qurratu ainik. Aku Al-Husain, cahaya matamu wahai ummah. Di mana matarani ya ummah? Kenapa engkau tidak melihat kami berdua wahai ummah? Apakah aku berdua berbuat salah kepadamu wahai ummah? Ketika mereka berdua merasa tidak lagi disautin, mereka keluar membawa Sayyidah Zainab. Wahai ummah, ini putrimu yang kecil, yang jika dia memanggil kau tidak pernah menolak wahai ummah. Kemudian Zainab mulai memegang kaki ibunya. Sayyidah Fatimah tetap tidak menyaut. Lalu mereka lari ke masjid memanggil Amirul Mukminin. Begitu sampai Amirul Mukminin di dalam kamar Sayyidah Fatimah, tiba-tiba beliau duduk dan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengar kalimat ini, Imam Hasan memeluk Al-Husain, memeluk ibunda Zainab, lalu berkata, laqad matat ummuna. Oh, telah meninggal ibu kita wahai Husain. Wahai Zainab, laqad matat ummuna. Mendengar sudah meninggal, dalam riwayat Imam Hasan dan Imam Husain menaiki dada Fatimah. Tiba-tiba kata Imam Ali, kulihat tangan Sayyidah Fatimah bergerak memeluk mereka berdua. Tiba-tiba terdengar kata Imam Ali, suara malaikat menyampaikan kepadaku, wahai Ali, jauhkan Hasan dan Husain dari ibunya. Demi Allah, mereka berdua telah menangiskan seluruh malaikat yang ada di langit. Maka ya Allah, gabungkan tangisan kami dengan tangisan para malaikat itu. Akhirnya Amirul Mukminin memandikannya. Dan ketika memandikan, tiba-tiba beliau duduk berhenti menangis. Al-Hasan wal-Husain bertanya, wahai ayah, engkau berhenti memandikan ibu mungkin karena terlalu sedih. Kata Imam Ali, tidak wahai Hasan Husain, demi Allah, ketika memandikan tadi, kusentuh tulang belikan belakangnya. Ternyata tulang belikan itu telah terlepas, terluka dalam, dan aku tidak pernah diberitahu oleh ibumu.
Selesai memandikan, selesai mengkafankan, kemudian terakhir Imam Ali memanggil semuanya. Kemari Zainab, kemari Hasan Husain, cium ibu kalian terakhir kalinya. Kemudian mereka bergantian menciumi ibu. Selesai menciumi ibunya, Imam Ali menutupnya. Kata Imam Ali, wahai Fatimah, sudah keselesaikan semua kewajibanku yang kau pesankan. Sampaikan kepada ayahmu, wahai Fatimah, apa yang mereka lakukan sepeninggal ayahmu. Kemudian Imam Ali menurunkannya sendiri ke dalam kuburan. Ketika beliau letakkan di kubur, tiba-tiba ada dua tangan yang memeluk Sayyidah Fatimah dan membawanya. Kata Imam Ali, demi Allah aku tahu tangan itu tangan baginda Rasulullah. Wah Muhammad, salam duka padamu ya Rasulullah, yang dengan tanganmu ku terima putrimu. Lalu Imam Ali mulai bersandar ke dinding. Lalu kata Imam Ali, yang paling kutakutkan sekarang adalah hidupku berkepanjangan tanpa Rasul dan tanpa Fatimah. Lalu kata Imam Ali, ya Allah, kepada siapa sekarang ini aku akan berbagi setelah keduanya kau cabut dariku ya Allah. Hadamallahu ujurakum ya Abul Hasan, ya Amirul Mukminin. Salam duka kepada kalian seluruhnya wahai para imam, khususnya ya sagibaz zaman. Hadamallahu ujurakum ya sagibaz zaman. Kadang jika saya menyampaikan bela sungkawa kepada Imam Mahdi, kadang yang satu yang saya pertanyakan, saya nggak tahu Imam Mahdi di mana hari ini, bersama siapa? Bukankah beliau hari, bukankah beliau terasing dan kadang tidak menyampaikan siapa dirinya? Wahai sahibaz zaman, engkau hari ini sendiri, kadang kau terasing, engkau selalu datang jika kami kesulitan, jika aku berbela sungkawa kepadamu. Engkau di mana ya sahibaz zaman? Engkau bersama siapa sekarang ini ya sahibaz zaman? Andai kami tahu tempatmu, tentu kami ingin menghiburmu ya sahibaz zaman, lalu berbela sungkawa langsung kepadamu, sebagaimana layaknya jika ada keluarga kita yang meninggal, orang berbela sungkawa kepada kita, karena kita punya tempat. Tapi Imam Mahdi kita tidak tahu sedang apa sekarang ini, dan yang terpenting kadang kita tidak tahu apakah Imam Mahdi sudah ridho kepada kita. Jika Sayyidah Fatimah Zahra adalah putri yang tidak dimarahin oleh Tuhannya, oleh Rasulnya, bukankah itu tugas kita hari ini untuk terus berbuat supaya Allah Rasulnya tidak marah? Bukankah ini bukan sekedar cerita, ini bukan legenda, ini oleh orang yang oleh Allah dijadikan sebuah percontohan, orang yang tidak pernah dimarahin, tidak pernah tersesat, yang begitu sabar menghadapi kehidupannya. Jika tidak ada pelajaran yang bisa diambil, maka Sayyidah Fatimah sekali lagi pergi dari kita seluruhnya. Maka ya Allah, terimalah amal kecil ini untuk putri Rasul. Jadikan kehidupan kami lebih baik ya Allah, dan juga orang-orang yang kami cintai. Jaga mereka ya Allah, jaga dirinya ya Allah. Harapan-harapan kita semuanya ya Allah, dan harapanku ya Allah, orang yang jauh di sana ya Allah, kutitipkan kepadamu. Jagalah mereka seluruhnya ya Allah. Dan setiap yang punya hajat, punya niat, mudahkan ya Allah. Jika ada meninggal dari orang tua kami, ampuni dengan hak Sayyidah Fatimah ya Allah. Jika ada kami punya keinginan, maka mudahkan ya Allah dengan putri ini. Terimalah semua yang kami sampaikan ya Allah malam hari ini bersama-sama.
ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Atas seluruh niat dan niat yang baik ini kita mengucapkan hari ini, malam hari ini, untuk meminta semua hajat-hajat kita. Ya sayyidatana wa maulatana ya Fatimatuz Zahra ya binta Muhammad ya qurrata ainir Rasul ya sayyidatina wa maulatina, inna tawajjahna wastasfa'na wa tawassalna biki ilallah wa qaddamnaki baina yaday ajatina ya wajihatan indallah indallah isfa'ilana indallah ya wajihatan indallah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah was salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد